Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'd. Melanjutkan kajian balaghah kita, ini masuk pada pertemuan yang ke-6, yaitu masih pada aqsamut tashbih dengan i'tibar yang kedua, yaitu i'tibar atau bi'atibari wajhi syabah. Sebagaimana kita ketahui, wajah syabah dalam tasbih adalah al-ma'na alladhi qusida ishtirakut tarafaini fihi, yaitu satu makna yang memang disengaja untuk menjadi titik temu antara musyabbah dan musyabbah bih dalam tasbih. Nah, ini tinjauan, setidaknya ada 3 tinjauan atau i'tibar wajh, ada 3 tinjauan dari wajah syabah ini. Yang pertama, bi'atibaril wajhi min haitsu at-tarkib wa adamihi. Yang kedua, bi'atibaril wajhi min haitsu adz-dzikr wa adamihi. Dan yang ketiga adalah bi'atibaril wajhi min haitsu al-jala awil khafa. Masuk pada yang pertama, i'tibarul wajhi dengan tinjauan sisi tarkib dan ta'addudnya, atau ta'addud dan tidak ta'addudnya. Wa bi'atibaril wajhi tamthilun idza min muta'addidin tarahu ukhidha. Wa bi'atibaril wajhi, lan iku kelawan milang-milang wajah syabai, tamthilun utawi tasbih tamthil idza min muta'addidin, tetkalane saking perkara kang wewilangan tara ningali sapa sirahu ing wajah syabah ukhidha halitin alap apa wajah syabah. Kalau ini kita ada tasbih, wajah syabahnya adalah beberapa hal atau beberapa gambaran, diambil dari beberapa hal, maka tasbih itu disebut tasbihnya tamtsil. Jadi muta'addid ini maksudnya adalah murakkab, yaitu tersusun dari suatu gambaran tertentu. Jadi bukan satu makna tapi suatu gambaran. Contoh, ketika inni araka misla man yuakhiru rijlan atau man yuqaddimu rijlan wa yuakhiru ukhra. Aku melihatmu seperti orang yang memajukan satu kaki dan memundurkan kaki yang lain. Maksudnya maju mundur. Kamu seperti orang yang maju mundur. Maksudnya apakah ada satu makna di situ? Tidak. Tapi di sini adalah gambaran orang maju mundur dengan gambaran kondisi psikologis kamu, yaitu apa? Ragu-ragu. Ya, jadi di sini gambaran. Jadi nggak bisa kita menentukan wajah syabahnya apa. Apakah ada wajah syabah fil harokah, gerakan juga tidak, bentuk juga tidak. Tapi apa? Gambaran yang kita bayangkan orang maju mundur, yang bisa mau maju mundur lagi, maju mundur, nggak sampai-sampai. Sama dengan kondisi psikologis orang yang bingung atau ragu-ragu. Nah, yang seperti ini namanya tasbihnya adalah tasbih tamtsil. Ya. Tapi kalau tidak seperti itu, ya, namanya ghairut tamtsil, yakni laisa min muta'addidin. Jadi tidak berupa murakkab, jadi bisa satu makna. Ya, contoh al-wajhu kal badri. Ya. Al-wajhu kal badri, hanya satu, yaitu fil jamal. Kita bisa bayangkan keindahan wajah dan keindahan apa? Bulan purnama sama-sama memberi rasa nuansa atau sensasi keindahan yang ada dalam benak kita. Ini adalah i'tibar yang pertama, i'tibar wajah yang pertama, bi'atibar wajah yang pertama, yaitu min haitsu at-ta'addud wa tarkib. Sekarang tinjauan yang kedua masih dalam i'tibar wajah. Wa bi'atibaril wajhi aidan mujmalu khafiyun aw jaliyun aw mufassalu
Wa bi'tibaril wajhi lan iku kelawan milang-milang wajah syabai. Aydan kelawan maneh khafiyun utawi maaf mujmalun utawi tasbih mujmal. Yang mujmal ada dua khafiyun sewijine mujmal khafi au jaliyun lan mujmal jali au mufassalun lan mufassal. Jadi di sini bi'tibaril wajhi dengan tinjauan disebutkan atau tidak min haitsu dzikr wa adami. Apakah wajah syabahnya disebutkan atau tidak? Yang pertama wajah syabahnya tidak disebutkan. Jadi seperti dilepas itu aja. Zaitun ka asadin. Nah, seperti itu. Namanya wajah syabah tidak disebutkan. Ini yang tidak disebutkan disebut sebagai tashbih mujmal. At-tashbihul mujmalu huwa at-tashbih alladhi la yuzkaru fihi wajhu syabah. Tashbih mujmal adalah tashbih yang tidak disebutkan wajah syabahnya. Wa yanqasimu ila qismain mujmalun khafiyun wa mujmalun jaliyun. Ada mujmal yang khafi, ada mujmal yang jali. Tidak disebutkan tapi khafi, samar. Maksudnya samar itu butuh pemikiran untuk menemukannya. Yang kedua tidak disebutkan tapi jali. Tidak disebutkan tapi mudah dipahami. Itu namanya mujmal jali. Yang mujmal khafi yang pertama. Ya. Yang mujmal apa? Al-khafi. Seperti kalau kita mendengar ungkapan dari seorang penyair zaman Rasulullah atau sahabat Rasulullah, penyair perempuan namanya Al-Khansa, yang mana beliau ini mukhadram, dalam arti beliau sudah menjadi seorang penyair besar pada masa jahiliyah dengan karyanya atau saat dia merisak atau meratapi saudaranya namanya Sakhr. Wa inna sakhran lawaliyuna wa sayyiduna wa inna sakhran idza nashitu lanaharu wa inna sakhran lata'tammul hudatu bihi ka'annahu alamun fi ra'sihi naru. Jadi saat Sakhr ini tewas dalam sebuah peperangan, beliau sangat susah, maka beliau meratapi dengan beberapa puluh bait syair itu, qasidah itu, yang mana beliau memuji, meratapi kepergian saudaranya Sakhr ini dengan ratapan yang sangat luar biasa atau sangat menyentuh hati. Wa inna sakhran la sayyiduna wa inna sakhran la waliyuna wa sayyiduna wa inna sakhran idza nashitu lanaharu wa inna sakhran la ta'tammul hudatu bihi ka'annahu 'alamun fi ra'sihi naru. Pada saat beliau datang Rasulullah, beliau pun masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikaruniai 4 orang anak. Pada suatu peperangan, keempat orang anak beliau ini gugur di medan laga bersama Rasulullah. Betapa sedihnya. Tapi saat beliau diberi kabar bahwa keempat putranya tewas, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi syarrafani bimautihim. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakanku dengan kematian mereka. Luar biasa, tanpa ada ratapan. Hingga satu saat beliau ditanya oleh para sahabat, di antara keempat putramu yang paling kau cintai yang mana? Beliau dengan spontan menjawab dengan jawaban yang melegenda, yaitu hum kal halaqatil mufraghah la yudra aina tarafah. Mereka anak-anakku taubahnya seperti lingkaran yang kosong, garis lingkar seperti ini, di mana kita tidak tahu mana ujung, mana pangkalnya. Seperti lingkaran, anak-anakku seperti lingkaran. Maksudnya apa? Ini kalau tidak ngerti ilmu tentang garis, ya, ada garis lurus, garis lengkung, ada garis lingkaran, ini baru ngerti. Mana wajah syabahnya? Anak-anakku kok seperti lingkaran? Iya,
keempat-empatnya saya nggak ngerti mana yang lebih saya cintai, karena semuanya saya cintai. Sebagaimana lingkaran, kita tidak ngerti mana ujung dan mana pangkal, karena setiap titik dari lingkaran itu adalah ujungnya maupun juga pangkalnya. Ini tasbih seperti ini, kita mencari wajah syabahnya butuh mikir. Oh begini, oh ternyata hum mutasawin fi asyaraf. Ini yang seperti ini namanya mujmal, karena musyabbah karena wajah syabah tidak disebutkan, dan khafi. Tapi kalau yang biasa, zaidun kal asadi al khaddu kal wardi, ini seperti ini namanya mujmal yang jali. Tidak disebutkan, tapi wajah syabahnya semua orang ngerti. Kalau zaidun ka asadin atau kal asadi, zaid seperti singa, pasti wajah syabahnya adalah fish syaja'ah, karena itu umumnya seperti itu. Kalau disebutkan, maka tasbih itu, kalau wajah syabahnya disebutkan, maka disebut tasbih, namanya tasbih mufassal, ya. Yaitu at-tashbih al-mufassal huwa at-tashbih alladhi dzukira fihi wajhu syabah wa thagruhu fi safa'in wa admu'i kalla'ali. Ini salah sambungan dari bait yang kemarin. Sudghul habibi wa hali kilahuma kalla'ali kallayali wa thagruhu fi safa'in wa admu'i kalla'ali. Wa thagruhu, thagr ini ada makna mulut, tapi maksudnya dari sini adalah gigi-gigi seri kekasihku. Nah, awalnya adalah wa thagruhu kalla'ali, ya, wa thagruhu wa admu'i kalla ahli fi sofaid. Thagr, senyum kekasih, atau dapat dikatakan ini gigi-gigi seri kekasihku. Wa admu'i, dan tetesan-tetesan air mataku. Kalla ahli, seperti undayan undayan mutiara. Fi sofain. Nah, di sini ada fi sofain. Seperti untian mutiara dalam kejernihannya. Ketika sang penyair mengatakan wa thagruhu fi sofain wa admu'i kalla'ali, maka ada fi sofain, ini wajah syabah disebutkan. Ketika wajah syabah disebutkan, maka tasbih itu disebut tasbih mufassal, wa alladzi dzukira fihi wajhush syabah. Inilah tinjauan yang kedua dari i'tibar taqsimut tashbih bi'tibaril wajhi, dengan tinjauan yang kedua. Yang ketiga, wa minhu bi'tibarihi aidan qarib wa wajaliyul wajhi aksuhul gharib likathrati tafsili aw li nudratin fi dhihni kan tarkibi fi kanuhyati, ya. Wa minhu, lan iku setengah sangking tasbih bi'tibarihi, kelawan milang-milang wajah syabai aidan kelawan maneh qaribun utawi tasbih qarib, bahwa jaliyul wajhi utawi tasbih qarib iku jaliyul wajhi, tasbih kang pertelo wajah syabai. Aksuhu, kang utawi swali'e jalul wajhi al qarib, ya, al gharibu iku aran tasbih gharib, atau aksu kang utawi swali'e qarib al gharibu iku tasbih gharib. Gharib likathrati tafsil, pertama krana akeh perinciane, auli nudratin atawa krana langkane langka, fi dhihni ing dalem akal, katarkibi kaya kang kasusun fi kahnuyatin ing dalem sepadane akal. I'tibar, masih i'tibar atau taksim bi'atibari wajhi syabah, atau aqsamut tashbih bi'atibari wajhi syabah, dengan tinjauan yang ketiga, yaitu min haitsu al-wuduh atau al-jala. Al-wuduh apa? Jelas, kejelasannya.
Maksudnya apa? La yahtaju ila at-tafkir. Ketika tasbih itu jaliyul wajhi, wajah sabahnya tidak butuh mikir, kita menemukannya itu nggak butuh mikir, ya. Maka tasbih itu disebut tasbih qarib. Ketika al-khaddu kalwardi, al-khaddu kalwardi, ketika makna kemerah-merahan dari pipi sama kemerah-merahan dari bunga mawar itu kita tidak usah mikir. Ketika al-khaddu kalwardi, ya fil humrati, ini namanya tasbih yang jaliyul wajhi, disebut tasbih apa? At-tasbihul qarib bil qaf. Sebaliknya, ketika tasbih itu laisa maksudnya yahtaju ila tafkir, ya, laisa minal makna al mudabadzir, bukan makna yang biasa, maka tasbih itu disebut tasbih gharib. Nah, keghariban ini, ya, ini bisa karena kathratut tafsil, ya. Kathratut tafsil. Yang kedua, imma linudrah fidhini, karena apa? Langka. Kathratut tafsil bagaimana? Contoh ketika seorang penyair mengatakan asyamsu kal mir'ati fi kaffil ashal lamma ra'aitaha badat fawqal jabal. Asyamsu kal mir'ati, matahari itu tampak seperti mir'ah. Mir'ah itu apa? Mir'ah itu adalah kaca apa? Cermin. Nah, mir'ah, jangan mar'ah, kalau beda ya. Kalau mar'ah itu namanya perempuan. Tapi ya hampir mirip sih mar'ah dengan mir'ah, bedanya di kasrah dan fathah saja. Mengapa mar'ah disebut mar'ah? Ya karena memang terlalu dekat dengan mir'ah. Nah, kan begitu. Asyamsu kal mir'ati, mentari itu tampak seperti kaca cermin fi kafil asyal, kaca cermin di tangan orang yang asyal, yaitu orang yang kalau sekarang dengan namanya penyakit apa itu Parkinson, yang bergetar terus. Ketika seorang penyair mengamati matahari yang selalu bergetar, karena matahari kalau kita amati memang bergetar terus datang kabarnya persamaan atau tasbih kal mir'ati fi kaffil asyal. Orang ini nggak ada yang berpikir, ke situ nggak ada yang berpikir. Nah, sangat langka. Dan di sini selain langka, di sini adalah kathratut tafsil, perinciannya terlalu banyak. Disebutkan wajah sabahnya apa terus. Nah, apa wajah sabahnya? Wa huwa al-hay'ah al-mujtami'ah, yaitu kondisi yang tersusun atau terkumpulkan minal istidarati, dari bentuknya bulat, wal isyraqi, dan memancarkan sinar, wal suratil harakati, dan gerakan yang sangat cepat, wattisaliha, dan sambung menyambungnya harakah, wa tamawujul isyraqi wattirabi, dan bergelombangnya sinar itu dan bergetarnya bisa babitil kal harakati hatta yadharu syu'a'u, sehingga cahayanya itu nampak ka'annahu yafidu min janibid dairah, seakan-akan bergelombang dari satu sisi, kemudian melemah, wa yabqa mutaradiyan, terus berganti-ganti, bainal limbisati, antara terang tawa atau miqibat dan agak redup, ukhra bisababil harakati lubtirabah, dengan sebab gerakan yang bergetar itu. Jadi ini amatan wajah sabah yang sangat banyak perincian, kathratit tafsil. Yang seperti ini namanya tasbih karena wajah sabahnya itu laisa jaliyal wajhi, atau di sini khafiyul wajhi, bisa babili kathratit tafsil seperti ini, maka tasbihnya masuk dalam kategori tasbih apa? Tasbih gharib. Atau gharabah ini disebabkan oleh kelangkaan. Kelangkaan bisa dari sisi musyabbah atau musyabbah B-nya. Jadi wajah sabahnya terus apa? Langka. Ketika orang menyamakan ka'anna muhmar syaqiqi idza tasawwaba aw tas'ad alamu yaqutin nushirna ala rimah min zabarjat. Ini sangat langka sekali, ya.
Muhammarra syakiki idza tasawwaba aw tasa'ad, kemerah-merahan bunga syakik saat tertiup angin dia merendah maupun mendongak seperti ini. Itu seperti a'lamu yaqutatin, seperti bendera-bendera dari yakut, nusina yang dikibarkan, malani rimahin, di atas tombak, min zabarjat, dari zabarjat. Ini sangat langka sekali, maka nudrah. Atau karena memang murokab akli dia terangkai dari hal yang bersifat akli. Contoh seperti kalau kita membaca ayat mathalul ladzina yahmiluna kitaba thumma lam yahmiluha, mathalul ladzina yahmiluna al-kitaba mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Mathalul ladzina hummilut taurat thumma lam yahmaluha, ya. Perumpamaan orang-orang Yahudi dibebani atau diberi karunia kitab Taurat dan kemudian mereka tidak mengamalkannya, kamathalil himari yahmilu asfara. Di sini adalah sebagaimana himar yahmilu, dengan membawa kitab. Himar membawa kitab. Orang Yahudi dapat Taurat enggak mengamalkan. Hummilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamathalil himar, seperti himar. Gambaran orang Yahudi punya Taurat tapi enggak mengamalkannya. Dengan gambaran himar yang membawa seonggok kitab dan enggak tahu isinya. Ini gambaran seperti ini, wajah sabahnya adalah sama-sama gambaran yang hanya bisa kita pikirkan di akal kita saja, nggak bisa kita lihat secara visual, kita nggak bisa. Yaitu jadi gambaran ta'ab, ya, yaitu ta'ab itu ta'ab itu capek, lelah, membawa sesuatu yang sangat berharga tapi nggak mendapatkan manfaat darinya. Gambaran seperti ini namanya gambaran yang murakab akli, ya. Ini menjadikan tasbih itu termasuk dalam kategori tasbih yang tasbih yang khafiyul wajhi, disebut tasbih gharib. Inilah aksamut tasbih bi'atibaril wajhi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.